Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, dan kita bersyukur kalau kita masih diberikan lagi kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kembali kita lagi ada di hadirat Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita mau sujud dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang adalah penolong kita yang setia, dan kita percaya bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, untuk kasih Tuhan yang tak terukur panjang dan lebarnya. Sesungguhnya Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kembali kami rindu memuji menyembah Engkau. Kami rindu ada di hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Mari Tuhan, layakan kami, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar setiap ibadah kami yang kami kerjakan hari ini khususnya boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, satukan hati kami. Biarlah pujian penyembahan kami yang terbaik yang keluar dari lubuk hati kami, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami akan buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sujud dan berterima
kita mau bersorak bagi Tuhan. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setiamu besar selama-lamanya. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya mari kita mau katakan bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Kasih sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, bahwa selalu nyata, besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau berikan buat kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, boleh merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan, boleh merasakan aliran kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kami, memobat setiap luka hati kami, menyembuhkan setiap Tuhan kehidupan kami. Mungkin saat ini kami ada dalam keadaan yang sakit secara tubuh fisik kami, tapi kami percaya Tuhan, kami juga akan mengalami pemulihan dalam kerohanian kami ketika kami terima dan dengar firman. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Nyatakanlah setiap kehendak-Mu, setiap isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan berfirman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau begitu baik. Kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Ibadah online tanggal 5 bulan Mei 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang hari-hari di minggu yang sudah kita lewati. Dan hari ini kita kembali ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, bencana alam dan berbagai hal, kesulitan, penderitaan tidak membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang kekal selalu ada atas kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini bertemakan 3 identitas kita. Kita semua punya identitas, dan setiap orang bisa punya beberapa hal yang berkaitan dengan identitasnya. Identitas ini berkaitan dengan pekerjaan misalnya. Kalau kita sedang studi, maka identitas kita, status kita adalah seorang pelajar atau mahasiswa. Kalau kita bekerja, maka kita adalah seorang pegawai atau pengusaha atau seorang direktur, pimpinan, manajer dan sebagainya. Nah, di dalam Tuhan kita punya identitas. Apa saja identitas kita? Kita akan belajar bersama dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat saudara semua dan saudara juga bisa membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 12 sampai 17 tertulis demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengarnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar pada tahun 2021 kami sekeluarga melakukan suatu perjalanan dengan kendaraan mobil menuju negara Kroasia. Dan kami tiba di satu tempat, di satu titik perbatasan antara Kroasia dengan Austria. Di perbatasan ini ada petugas yang meminta kami untuk mengeluarkan kartu identitas atau paspor. Dan kami pun mengeluarkan paspor kami. Sempat terjadi kebingungan sebentar karena salah satu paspor dari anak kami sulit ditemukan. Seandainya saja paspor itu tidak ada, maka kami tidak akan bisa masuk melewati perbatasan. Betapa identitas itu sangat penting. Lewat identitas di dokumen kita, orang dapat mengenali siapa diri kita. Tanpa identitas, maka kita tidak akan mengenali tujuan hidup kita. Kita tidak akan mengerti apa yang harus kita lakukan, apa status dan apa saja tanggung jawab kita. Identitas berkaitan dengan tujuan hidup. Identitas juga berkaitan dengan perilaku kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua punya identitas yang baru. Tuhan memberikan kita identitas baru sebagai ciptaan yang baru karena iman kepada Dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan juga memberikan kita identitas sebagai terang dunia. Saudara dan saya adalah cahaya bagi dunia yang gelap ini. Dan kita juga adalah garam dunia yang menggarami, yang mengasinkan dan yang membuat bumi ini berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya saudara, ada banyak hal yang dapat dikatakan sebagai identitas kita di dalam Tuhan. Tapi dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar 3 hal yang berkaitan dengan identitas kita berdasarkan Roma 8 ayat 12-17. Nah, apa saja identitas kita di dalam Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Yang pertama adalah kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Orang yang berhutang itu menjadi hamba dari yang memiutangi. Jadi dengan kata lain, kita adalah hamba dari Tuhan. Di ayat yang ke-12 dari Roma pasal 8 tadi disebutkan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita berhutang kepada Tuhan yang adalah roh, dan karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam rohnya. Tuhan mau saudara dan saya hidup menuruti pimpinan roh, bukan menuruti keinginan-keinginan daging kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saya sudah dibeli dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ayat ini berbicara secara khusus tentang pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia membayar kita. Dia membeli kita
sehingga kita terbebas dari kuasa iblis. Kita terbebas dari kuasa maut yang akan merenggut kita. Dan karena Tuhan sudah membeli kita, itu berarti bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 bagian A dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa, saudara? Darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan darah domba, bukan darah binatang yang pada hakikatnya tidak dapat menebus kita, tidak dapat mengampuni dosa, tapi oleh darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita ditebus, kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa, saudara. Kita perlu mengerti satu hal ini. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Jangan lupa akan hal ini, saudara, supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak menjadi tinggi hati, angkuh secara rohani, tapi kita menjadi rendah hati, karena kita tahu bahwa kita berhutang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah. Di ayat yang ke-14 dari Roma 8 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan Roh-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu membimbing kita hari lepas hari, setiap saat, setiap waktu, sampai akhir zaman. Roh Kudus-Nya menyertai kita. Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Saudara dan saya, oleh karena dipimpin oleh Roh Allah, kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak iblis, bukan anak-anak setan. Ada seorang bapak yang bersaksi bagaimana dia menjadi anak buah dari salah seorang mafia di sebuah kota yang tidak akan saya sebutkan, saudara. Dia bangga menjadi anak buah dari sang bos mafia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia saja bangga sebagai anak buah dari seorang bos mafia yang melakukan kejahatan, tindakan kriminal yang dicap buruk oleh pemerintah, kita seharusnya bangga, saudara, dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak iblis, bukan anak-anak kejahatan, tapi kita adalah anak-anak kebenaran. Saudara dan saya patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan anak-anaknya. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya. Perhatikan, saudara, yang menerimanya. Menerima siapa? Yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena kuasanya, karena kerinduan hati Allah, karena karya Allah melalui pengorbanan di atas salib. Itulah yang menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Dan identitas kita sebagai anak Allah terkait dengan iman kita. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bukan anak-anak Allah. Hanya yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dipimpin Allah oleh Roh Kudus-Nya, dan kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Tidak perlu bersedih, walaupun kita bukan anak konglomerat, bukan anak presiden, bukan anak pejabat, bukan anak bupati. Kita tidak perlu bersedih, saudara, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita perlu bangga karena kita adalah anak
anak Allah yang hidup, anak-anak Allah yang maha kuasa, anak-anak Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang ketiga, saudara, identitas kita di hadapan Allah, identitas kita di dalam Tuhan adalah saudara dan saya. Kita semua adalah ahli waris. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita pelajari, saudara, hukum tentang warisan dari orang tua itu jatuh kepada anak. Secara normal, secara wajar, secara alamiah, warisan itu jatuh kepada anak. Walaupun saat ini bisa saja ada pengaturan warisan untuk siapa, tapi pada hakikatnya seorang anak adalah ahli waris. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita berhak menerima janji-janji Allah. Saudara dan saya adalah pewaris kasih karunia. Kita pewaris kerajaan sorga. Kita pewaris janji firman Tuhan. Saudara dan saya memiliki hak untuk menerima semua janji Tuhan. Dan kita juga semua memiliki hak untuk menerima keselamatan, menerima anugerah hidup yang kekal, menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan juga di sini, saudara, bahwa sebagai ahli waris, kita perlu memiliki hati yang rela untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Jangan hanya mau enaknya saja, saudara. Kita harus siap menderita, pikul salib, sangkal diri, merelakan keinginan kita, dan tunduk taat, berserah kepada kehendak serta rencana Tuhan. Sebagai ahli waris, jangan kita berduka cita karena kita mengalami penderitaan, sangkal diri dan semacamnya. Tapi kita hendaknya bersuka cita karena Tuhan melimpahkan dan memanifestasikan janji-janjinya dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa implikasi dari kebenaran-kebenaran ini buat kita semua? Apa implikasi dari identitas ini untuk saudara dan saya? Yang pertama, jangan sombong, jangan tinggi hati, tapi jadilah orang yang rendah hati, yang selalu ingat bahwa kita ini berhutang kepada Tuhan Yesus. Dia telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan tidak menebus kita, kalau Dia tidak berkorban bagi kita, maka kita semua akan binasa dan kita semua akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yang penuh penderitaan. Tapi sungguh luar biasa karena Tuhan itu baik. Dia menebus saudara dan saya. Dia membeli kita dengan kuasa darah-Nya dan menjadikan kita terbebas dari segala penghukuman. Namun saudara, kita perlu ingat, penebusannya membuat kita menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan bukanlah hal yang negatif, bukanlah hal yang merendahkan status kita, tapi itu adalah suatu kebanggaan buat kita. Bersamaan dengan identitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga perlu sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita permalukan nama Tuhan yang adalah Bapa kita. Sebaliknya, muliakanlah namanya, supaya orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mencari Tuhan, berusaha mengenal Tuhan karena melihat teladan hidup kita. Dan akhirnya saudara, bersukacitalah karena kita adalah ahli waris, sehingga kita menerima janji-janji Bapa, janji-janji Tuhan, baik janji berkat, jasmani maupun rohani, janji perlindungan, janji kekuatan, janji penyertaan-Nya, dan termasuk janji keselamatan dan kehidupan yang kekal.
itu menjadi bagian kita selama-lamanya. Karena itu bersyukurlah saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang baik, yang telah memberikan kita suatu identitas yang baru di dalam Dia. Jangan kembali kepada identitas yang lama. Mungkin dulu saudara adalah seorang pembunuh, saudara adalah pendosa, saudara pemabuk, saudara tukang selingkuh, saudara sering melakukan kejahatan, saudara adalah orang-orang yang selalu mengikuti keinginan diri sendiri, yang secara sadar atau tidak sadar menghambakan diri kepada iblis. Mari saat ini saudara, berubahlah, sadari akan identitas kita di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang percaya di mulut saja, tapi jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dengan hidup menuruti kehendak Tuhan. Sebab sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai ahli waris, kita harus melakukan kehendak Tuhan, Bapa kita, dalam seluruh aspek di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari akan identitas kami yang baru di dalam Tuhan. Engkau menjadikan kami baru, Engkau menebus kami. Dan kami sadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang berhutang kepadamu. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan karena itu sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menuruti segenap perintah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan karena kami dijadikan sebagai anak-anak-Mu. Kami dimuliakan, kami diangkat. Kami diadopsi oleh kasih karunia-Mu melalui iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk identitas ini. Kami mau melayani-Mu, kami mau memuliakan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami juga bersyukur karena kami adalah ahli-ahli waris yang dengan kuasa dan kasih karunia-Mu memiliki hak untuk menerima semua janji-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau melangkah dalam iman. Kami mau melangkah dalam sukacita dan pengharapan. Kami mau melangkah dengan semangat karena Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang menjadikan kami memiliki identitas baru di dalam Tuhan. Dan dengan identitas baru itu, Tuhan melimpahkan dan mengaruniakan berkat-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami semua di sepanjang hari-hari, dalam sepanjang minggu ini yang akan berjalan. Mulai saat hari ini, besok, Senin, Selasa dan seterusnya sampai minggu depan. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati kami dalam segala rencana, tugas dan aktivitas kami, agar semuanya jadi seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak erupsi Gunung Ruang, dan saudara-saudara kami di tempat-tempat lain yang juga sedang dalam pergumulan masalah, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan yang ajaib, memberikan terobosan di hidup setiap kami. Lawatlah setiap kami Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan kerjakanlah mujizat-Mu ya Tuhan yang heran dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian kami sekarang dan seterusnya, bahkan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.